Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar untuk menganalisis dan mendesain struktur baja gudang atau warehouse di SAP 2000. Baiklah, kita masuk ke tahap pertama. Berikut adalah model dari struktur yang akan kita analisis. Yang pertama, struktur ini memiliki bentang 20 meter, kemudian tinggi kolom 7 meter, dan tinggi total sampai ke atap 9,126 meter. Dan ini adalah material yang akan digunakan. Yang pertama untuk baja struktural dengan spesifikasi A36 atau SS400 dengan tegangan leleh 245 MPa dan tegangan putus 400 MPa. Modulus elastisitasnya 200.000 MPa dan berat jenis baja 7.850 kg per meter kubik. Kemudian untuk baja tulangan sirip 40 dengan tegangan leleh 390 MPa dan tegangan putus 560 MPa. Untuk modulus elastisitas dan berat jenis bajanya sama. Oke, kemudian di sini adalah komponen struktur yang akan digunakan. Yang pertama untuk rafter direncanakan menggunakan WF 300. Kemudian untuk kolom menggunakan Habim 250. Untuk konsol area ujung ini menggunakan WF 200. Kemudian untuk regel di daerah depan dan belakang menggunakan WF 300. Kemudian regel samping antar portal regel WF 200. Kemudian untuk guarding direncanakan menggunakan baja kanal C atau CNP 150, dan untuk ikatan angin atau windbrace menggunakan tulangan diameter 16. Kemudian untuk track stang atau sagrod dengan menggunakan tulangan diameter 12. Namun untuk track stang ini tidak akan dimodelkan di SAP, juga untuk konsol tidak akan dimodelkan. Baiklah, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu membuat geometri di SAP 2000. Kita masuk ke programnya, kemudian file, new model, dan di sini pilih satuan kN/meter dan grid only. Oke, ini jumlah grid, jumlah as arah X. Bisa dilihat di sini. Ini ada denahnya. Denahnya untuk arah X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 8. Untuk arah Y 1, 2, 3, 4. Oke, untuk arah Z 3. 1, 2, 3. Oke. Kemudian spasi arah X 6 meter, arah Y 6 meter. Kemudian untuk arah Z diinputkan dulu 5 meter, nanti diedit. Oke. Oke, kemudian di sini edit sesuai soal. Edit grid, modify. Untuk arah X ini sudah betul. Kemudian arah Y 0, 6, kemudian 8, berarti 14 tambah 6 20. Di sini 6, 14 dan 20. Kemudian untuk arah vertikal
0,79126 0,79,126. Oke. Oke, sudah sesuai soal. Langkah berikutnya adalah yang ketiga, kita akan membuat material atau setting material. Masuk ke menu define, kemudian material, add new, user, style. Oke. Saya di sini ambil spek SS400 dari Gunung Garuda, kemudian kilogramnya 7850, untuk modulusnya 200.000. Oke, kemudian lelehnya 245, 400, 245 dan 400. Oke. Kemudian untuk material baja tulangan, rebar. Oke. Sini BJTS 40. Saya ganti satuan 7850. Satuan lagi MPA 200.000. Kemudian 390, 560, 390 dan 560. Oke. Dan oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah yang keempat, kita akan membuat penampang struktur section. Masuk ke menu define, section properties, frame section, kemudian add new property, pilih style. Oke. Di sini, nah ini dalam satuan meter supaya lebih mudah. Masuk, ganti dulu satuannya ke kilonewton milimeter. Kemudian masuk lagi ke define, section, frame, add new. Oke, nah di sini Raptor WF 300. Untuk warna, atur warna hijau. Oke. Kemudian tinggi 300, 150 lebar. Kemudian tebal sayap atas 9 dan tebal web 6,5. 9, 6,5. Kemudian lebar sayap bawah 150, lebar sayap tebal sayap bawah 9, dan fillet radiusnya 13. Ganti ke SS400. Ini oke semua. Oke, sudah. Kemudian oke. Nah, yang berikutnya end copy Habim 250 warna saya pakai ini saja. Oke. Kemudian lebar, tingginya 250. Untuk tebal sayap atas 14, tebal web 9, $9, 250. Kemudian tebal sayap bawah 14 juga, fillet radiusnya 16. Kemudian berikutnya adalah
WF 200. Ini direncanakan untuk regel samping. Ini saya tidak akan memodelkan di program, jadi langsung ke ini, regel samping. WF 200. Warna ini, oke. 200, lebar 100. Kemudian tebal sayap 8, web 5,5, bahan web 5,5, ini 100 juga, 8, dan fillet radiusnya 11. Oke. Kemudian ini regel depan 300, saya copy saja. Tinggal ganti nama, regel depan. Saya membuat nama yang berbeda dengan penampang yang sama supaya jika ada perubahan bisa cepat diganti karena bisa memilih ke menu select ini. Oke, di sini untuk ini warna, oke, ini saja. Kemudian ini oke, sudah semua. Oke. Setelah itu Gording atau Purlin, add new property. Karena di sini tidak ada bentuknya, rencananya memilih bentuk kanal C. Nah, ini saja bentuk ini. Oke. Kemudian C150, warna pink, dimensi atas 150, 50, tebal 2,3, ini 6, lip channelnya 20, material oke, sudah sama. Kemudian oke. Dan berikutnya adalah untuk tulangan 16, ini pilih ini, kemudian ini windbrace, ikatan angin, saya pilih warna ini saja, coklat tua. Oke. Diameternya 16. Kemudian mutu materialnya BJTS 40. Ini oke. Dan oke. Kemudian tahap berikutnya yang kelima, kita akan membuat model atau mengaplikasikan penampang yang tadi kita definisikan ke geometri. Untuk mempermudah, kita membuat di satu section di sini, di as A ini. Tampilannya dirubah dulu. Ini H, daerah sini. Saya mau membuat daerah sini saja. Oke, posisi sudah di sini. Yang pertama, masuk ke sini, draw. Kemudian pilih
Habim. Oke. Kemudian oke. Setelah itu buat garis bantu untuk as dari Raptor. Nah, sekarang membuat Raptor. Nah, ini ada midpoint di sini. Biasanya defaultnya ini tidak ada midpoint. Biasanya seperti ini. Tidak ada midpoint. Maka pilih saja ini supaya ada midpoint atau titik tengah. Oke, kemudian dari sini. Oke. Ini bisa di delete. Nah, kemudian akan membuat regel depan. Nah, ini dari sini sampai sini dulu. Oke. Kemudian regel ini di extend sampai ketemu dengan Raptor. Klik. Kemudian klik garisnya. Klik Raptor. Kemudian edit line, trim or extend. Oke. Kemudian berikutnya atur tumpuan dengan menggunakan tumpuan sendi. Oke. Kemudian kita lihat dalam bentuk 3D. Setelah itu pilih ini supaya menampilkan bentuk extrude-nya. Kemudian ini sections. Kemudian setelah itu cek kembali sebelum melangkah jauh apakah sudah betul permodelannya. Nah, ini sumbu kuat dari kolom ini mengarah ke arah sumbu kuat dari struktur, sedangkan struktur ini sumbu lemahnya ke arah Y. Maka kolom ini perlu di rotate supaya bisa melawan sumbu lemah dari struktur. Oke, ini kemudian assign frame local axis, ini rubah 90 derajat. Oke. Oke, sudah betul. Kemudian setelah itu kita akan mengkopinya. Ini ringankan dulu. Nah, kemudian ini setelah jadi, copy
ke sisi yang satunya, edit, replicate, arah X 6 meter, jumlah 1. Nah, ini tidak perlu, kita hapus saja. Kemudian di sini, karena di sini nantinya hanya akan ada sambungan biasa, jadi perlu dilakukan rilis. Artinya di sini hanya sambungan biasa, sendi, berupa sendi. Masuk ke assign, frame, kemudian rilis. Nah ini, oke, di ujung saja. Ini sudah. Oke, sudah betul. Kemudian berikutnya kita akan membuat regel ini. Ini menggunakan nampang web 200, dan ini untuk momen rilisnya pin. Artinya karena regel ini nanti akan menumpuk ke sumbu lemah dari kolom, maka di sini didesain sambungan sederhana berupa plat dan baut. Oke, di sini. Kemudian satunya di sini. Oke. Nah, berikutnya adalah kita akan memodelkan gording. Kita akan memodelkan gording ini. Kemudian berikutnya kita akan memodelkan gording. Sebenarnya untuk gording ini perlu diperhatikan, di mana bila gording dimodelkan, jangan sampai gording ini menjadi bagian dari struktur utama. Sebab bila dia menjadi bagian dari struktur utama, dia dipasang di sini, maka dia akan memberikan kekakuan atau kekangan lateral terhadap span, sehingga memberikan efek span itu jadi terlalu aman. Sebab pada kenyataannya bisa dilihat di sini, nah ini gording itu sebenarnya menumpuk di atas rafter dan disambung dengan plat dan baut saja, sehingga pada kenyataannya dia tidak memberikan 100% kekangan lateral, artinya hanya sekian persen saja. Sedangkan di sub harus diperhatikan dia jangan sampai menjadi bagian dari struktur utama. Untuk memodelkan gording, di sini saya akan membagi
rafter ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, menjadi 8. Klik rafter ini, kemudian edit line, divide 8. Oke. Kemudian pada rafter ini pada arah sebaliknya ini diedit, divide sama, oke. Nah, kemudian munculkan titik-titik tadi. Nah, oke. Nah, di sini seleksi titik-titik tadi. Oke, 6, 7, 8. Masuk ke edit, extrude, point to frame. Di sini pilih C150 Verlin, jumlah 1, arah X 6 meter. Oke. Nah, kemudian pada sisi yang satunya ini juga dipilih. Kemudian edit, extrude point to frame. Sini pilih Verlin. Ini arah X, sebaliknya min 6, jumlah 1. Nah, oke. Kemudian hilangkan lagi titik-titiknya. Gridnya hilangkan dulu supaya tidak terlalu rumit. Nah, di sini ganti ke bentuk extrude. Nah, oke. Di sini posisi dari gording ini berada di as tengah. Nah, jika ini posisi seperti ini, maka dia akan memberikan kekangan lateral terhadap span rafter ini, sehingga memberikan efek yang terlalu aman. Dan itu jangan sampai, sebab pada kondisi realnya cording hanya menumpu di atas rafter. Jadi kita akan membuat sesuai kondisi real. Kita pilih semua. Gordingnya. Oke. Kemudian setelah itu masuk ke menu assign, frame, insert center point, pilih top bawah, pilih bottom center, kemudian
apply, dan oke. Setelah itu seleksi juga buat Raptornya, masuk ke assign, frame, insert zero point. Di sini pilih top center. Oke. Nah, Gording ini sudah berada di atas Raptor. Oke. Cuman bila diperhatikan, dia posisinya lurus. Nah, sedangkan di sini tegak lurus terhadap Raptor, miring. Raptor ini memiliki sudut 12 derajat. Ya, kita perlu menggantinya. Seleksi, properties, frame section, kemudian pilih Gordingnya. Oke. Setelah itu assign, frame, local axis 12 derajat. Oke. Ini satu sisi, kita lihat sisi yang satunya. Oke, sudah sama, sudah sesuai. Kemudian supaya ringan, kembalikan lagi tampilannya. Ini supaya menghilangkan local axis ini, show undeformed. Setelah itu, nah, kita kembalikan lagi untuk gridnya. Nah, di sini bila kita lihat untuk rilisnya, dia masih rilis jepit dan ini harus diganti ke sendi. Seleksi dulu Gordingnya. Kemudian assign, frame, release. Ini checklist. Oke. Nah, ini sudah betul. Ini udah betul. Oke, semua. Kembalikan lagi normal. Nah, bila sebelum kita copy ini bagian ini, cek lagi. Ini menyatu. Kemudian nah, ini terpisah karena tadi sudah di divide. Kemudian kita harus menyatukan kembali. Masuk ke seleksi, select, properties, frame section, pilih Raptor, kemudian edit line, join. Coba dicek. Oke, sudah tersambung. Coba dicek di sini juga tadi di divide. Oke, sudah aman.
Langkah berikutnya kita akan mengcopy keseluruhan dari model ini. Seleksi saja di blok. Oke. Kemudian edit, replicate dengan jarak arah X 6 meter, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fly, oke. Nah, dari sini bisa kita hilangkan gridnya. Oke, sudah jadi. Nah, ini untuk ini kita kopikan ke sisi paling ujung. Edit, replicate. Ini totalnya di sini pada 42 meter jaraknya. 42 meter jumlah 1. Oke, kita cek lagi, extrude supaya lebih menarik. Nah, oke, ini adalah bentuk dari desainnya. Oke, sudah. Nah, kemudian berikutnya adalah menggambar bracing. Oke, kita menggambar bracing, masuk ke sini. Pilih wind brace, pin. Kemudian dari sini kemudian dari sini kemudian dari sini. Ini karena 1, 2, 3, 4, ini tengah-tengahnya di sini kebetulan. Ini masuk terus ke sini. Sini, oke. Kemudian dari sini ini ke sini, kemudian ini ke sini. Oke. Nah, kita akan mirror ini ke sana. Caranya kita seleksi dulu. Terus supaya lebih cepat masuk ke sini, seleksi. Pilih wind brace. Kemudian edit, replicate.
mirror, pilih yang Z, pilih di sini, kemudian ke sini, apply, dan oke. Oke, kita cek. Oke, sudah. Kemudian kita akan mereplicate ini ke arah X. Pilih saja wing brace-nya, kemudian replicate, ini 6, 12. Nah, di sini pilih 12, jumlah 1. Oke. Kemudian seleksi lagi. Oke, di sini 24, jumlah 1. Oke, dan kemudian 36, jumlah 1. Seleksi dulu. Oke, wind brace-nya sudah diaplikasikan. Kita cek kembali bentuk extrude-nya. Oke, semua sudah. Sampai di sini untuk pemodelan sudah selesai. Berikutnya kita akan mengaplikasikan pembebanan. Dan ini adalah pembebanannya. Di sini untuk jarak portal 6 meter, jarak purlin atau gording 1,25 meter, sesuai ini soal. Kemudian diperoleh luas area beban 6 dikali 1,25, 7,518. Ini adalah area beban yang akan disalurkan ke purlin atau gording. Kemudian untuk material atap direncanakan menggunakan atap berbahan UPVC dengan berat per meter perseginya 4,6 kilo atau 0,046. Ini bisa diperoleh dari katalog materialnya. Kemudian untuk LR ini adalah beban orang bekerja, diasumsikan 100 kilo per titik atau per meter persegi. Kemudian untuk beban hujan ini rumusnya 0,0098 kali 20 di sini
diasumsikan tebal genangan air hujan, maka didapat 0,196 kN per meter persegi atau kurang lebih 20 kilo per meter persegi. Dan di sini diperoleh input beban yang akan diberikan kepada purlin di area sini, di mana atap diperoleh dari hasil perkalian luas atap, berat atap per meter persegi dikali area beban, kemudian dibagi jarak 6 meter portal, maka diperoleh 0,058 kN per meter beban atap kepada purlin. Kemudian beban orang diasumsikan 1 kN pada tengah-tengah purlin atau gording, dan beban hujan diperoleh 0,246 kN per meter atau kurang lebih 25 kg per meter. Oke, ini adalah beban-beban yang akan diinputkan ke program, terutama ke purlin. Baik, kita mulai. Di sini kita define dulu pembebanannya. Load pattern. Ini berat sendiri, oke. Kemudian berat SD atap, super dead. Berat beban mati tambahan. Oke, kemudian beban hidup orang. Di sini roof life. Kemudian beban hujan. Beban hujan di sini tidak ada, jadi order. Oke, ini sudah. Nah, kemudian kita seleksi purlinnya. Kemudian assign frame load distributed. Di sini kita masukkan dulu beban atapnya. Beban atap sendiri 0,058 fly. Oke, ini beban atap sudah. Kemudian pilih kembali dengan cara ini. Nah, oke, kemudian di sini pilih beban hujan. Beban hujan sendiri nilainya 0,246 apply. Kemudian pilih lagi previous selection. Beban orang saya asumsikan beban terpusat pada tengah bentang, jadi masuk ke sini. Frame load point. Di sini beban orang, dan ini 0,5 artinya pada tengah bentang, isi saja 1. Oke, kita cek lagi. Pada purlin ini sudah ada beban atap 0,058 kN per meter. Oke. Kemudian sudah ada beban orang 1 pada tengah bentang, artinya 3 meter ini tengah bentang. Kemudian beban hujan 0,246. Oke. Kemudian oke, sip. Kemudian langkah berikutnya kita akan menginput beban gempa. Beban gempa di sini akan digunakan beban gempa respon spektrum atau dinamik. Baiklah, berikut adalah data seismik
Direncanakan bangunan ini akan dibangun di Subang dengan klasitus tanah dari hasil penyelidikan diperoleh tanah sedang. Ini untuk jenis bangunan gudang, kategori risiko 1, faktor keutamaan 1, diperoleh nilai SS 0,786, nilai S1 0,3632. Untuk nilai-nilai ini bisa diperoleh dari website rsa.ciptakarya. Di sini saya tidak akan menjelaskan cara mendapatkannya. Itu bisa dilihat di video saya yang sebelumnya. Kemudian ini data-data ini nanti akan kita inputkan ke program. Dan di sini ada dari hasil semua setelah perhitungan diperoleh kategori desain sismiknya D, artinya kategori risiko gempa tinggi. Di sini tinggi. Namun untuk struktur ini masih bisa dilakukan dengan sistem rangka pemikul momen menengah atau biasa, karena berdasarkan SNI, struktur rangka baja pemikul momen menengah satu tingkat yang didesain untuk kategori desain seismik D diizinkan memiliki tinggi sampai 20 meter apabila beban mati yang ditanggungnya dan tributari beban atapnya tidak melebihi 100 kg per meter persegi. Oke, ini masuk. Oke, maka diperoleh untuk nilai R-nya 4,5, faktor kuat lebih 3, faktor pembesaran elevasinya 4. Ini bisa dilihat di SNI 1726 2019. Oke, kita langsung saja input bebannya, masuk ke define dulu, kemudian kita tentukan dulu mass source-nya. Ini modif, pilih ini. Oke, kemudian S di atap. Oke, beban hidup orang 30%. Oke, beban hujan juga sama. Kalau hujan, maaf, ini 1. Oke. Kemudian setelah itu masuk ke menu functions, response spectrum. Di sini pilih saya ASCE 716. Kemudian add new function. Di sini saya beri nama RS Subang. Untuk nilai SS-nya inputkan nilai ini 0,786. Kemudian S1-nya 0,3632. Long periodnya ini 20. Klasitus D. Oke, ini sudah sama dengan nilai yang dari manual ini. Oke, kemudian oke, dan oke. Setelah itu masuk lagi ke menu define, kemudian load case. Di sini add new load case. Pilih earthquake D arah X. Di sini respon spektrum. Oke. U1 arah X. RS Subang. Dan ini scale faktornya isi dengan nilai ini 2,18. Kemudian add. Ini sudah oke. Kemudian untuk
arah Y-nya ini copy saja. Arah Y, dan ini 2, U2. Oke. Dan oke. Kemudian oke lagi. Oke, pembuatan gempa sudah diinput. Kemudian berikutnya kita akan menginput beban angin. Beban angin di sini akan dihitung berdasarkan metode amplop. Jadi akan dibebankan berupa koefisien terhadap permukaan. Di sini saya sudah merangkum data-data yang diambil dari SNI 1727/2020. Dan ini adalah parameter-parameter yang diperlukan untuk input nanti di SAP. Oke, kita masuk ke menu define. Kemudian load pattern. Di sini arah angin, arah X, wind, dan ini pilih ASCE 716, add new. Kemudian modify, ini exposure, include, dan untuk parameter ini di sini bisa diisi dengan data di sini. Nah, ini beban angin minimum adalah 0,77 kN atau dalam kesatuan kilogram 78,52. Sehingga direncanakan beban angin 0,8 kN per meter persegi dengan dalam satuan kilo 81,58, sehingga diperoleh 36,13. Ini konversi dari beban angin dikali 16, kali dapat 36,13 meter per detik. Kalau dalam satuan MPH 80,82, dan dalam satuan kilometer per jam 130,06. Untuk input di SAP ini dalam satuan MPH, maka isi 80,82. Kemudian exposure type. Nah, di sini ada bangunan ini direncanakan daerah perkotaan, pinggiran kota, daerah berhutan sekitar sini, maka kekasaran permukaannya B. Sehingga untuk kategori exposure-nya dipilih B. Oke, ini sudah pilih B. Kemudian topografi faktor KZT berdasarkan SNI. KZT ini diambil 1. Oke, kemudian faktor hembusan angin. Hembusan angin ini dari SNI pasal 26. Faktor hembusan angin struktur gedung dan struktur lainnya yang kaku boleh diambil sebesar 0,85. Oke. Kemudian untuk KD-nya di sini bisa dilihat, di sini ada nilai dari KD. Nah, ini faktor arah angin diambil 0,85. Oke, sudah sama dengan defaultnya, tinggal oke. Kemudian untuk yang arah X nya ini tinggal copy saja.
untuk arah Y, maaf. Kemudian modify, ini oke, sudah. Oke, kemudian oke. Setelah ini semua selesai, berikutnya adalah kita akan membuat suatu permukaan, tapi permukaan ini tidak memiliki massa atau tidak memiliki berat jenis, hanya berfungsi untuk menyalurkan beban angin terhadap struktur atau terhadap join-join dari struktur ini. Pertama kita masuk ke sini, kemudian kita gambarkan. Nah, di sini pilih non, artinya material permukaan yang tidak memiliki massa. Ini klik ke sini, sini, sini. Oke. Nah, ini harus kita lihat arah lokal aksisnya supaya sesuai. Nah, di sini sumbu 3 yang warna biru muda ini ke dalam. Kenapa harus diperhatikan? Karena nanti di sini kita akan menginputkan ini. Nah, ini koefisien ini. Di sini ada tanda positif, kemudian negatif, negatif, negatif. Ini artinya yang positif ini berarti angin tekan, kemudian yang negatif ini angin hisap, atau kalau yang ini angin datang, yang ini angin menjauh. Yang negatif ini angin-angin yang menjauh. Sehingga ini sangat berpengaruh dengan pemodelan. Nah, arah-arah ini akan penting sekali ini. Nanti di sini bisa dilihat ada dua kasus. Kasus A, kasus beban A, arah angin dari samping. Kemudian kasus beban B, arah angin dari depan. Nah, di sini untuk kasus beban A 1, 2, 3, 4. Nah, di sini pada permukaan satu ini, bila dilihat dari sini, ini ada angin tekan, hisap, 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 semuanya hisap. Nah, berarti di sini angin tekan, angin yang datang, kemudian di sini angin hisap, angin yang menjauh, di sini juga angin menjauh, kemudian di sini angin menjauh. Nah, maksudnya di sini pada permukaan ini, permukaan 1, 2, 3, dan 4 sebelah sini, di sini akan ada angin tekan, angin yang datang, maka harus sesuai dengan sumbu ini, dengan sumbunya. Perhatikan sumbu yang biru ini, karena di sini akan ada angin tekan, angin yang datang, maka biru ini harus sesuai dengan arah datang. Kemudian kita gambarkan pada permukaan berikutnya. Nah, ini jangan sampai seperti ini, sebisa mungkin yang biru ini ke atas. Kita ulang. Kita gambarkan dari sini ke sini.
harus seperti ini, artinya nanti anginnya akan menjauh keluar. Kemudian kita gambarkan pada sisi 3. Nah, oke, ini sudah betul. Yang biru ini harus ke atas. Ini ke atas. Nah, ini salah ini. Jangan begitu. Kita gambarkan dari sini ke atas. Nah, yang biru ini harus menjauh. Karena di sini angin hisap, angin hisap, angin hisap, angin tekan. Supaya terlihat bisa masuk ke sini. Oke, kita seleksi saja semua area section, none. Kemudian semua ini kita akan copy, edit, replicate, satu, dua, tiga, empat, lima, 6 dengan jarak 6 meter, jumlahnya 6. Oke. Kemudian kita menggambar bagian sini. Nah, ini jangan seperti ini. Undo. Yang biru ini harus ke sana, ke arah X, karena akan ada angin tekan di sini. Oke. Ini sudah betul ke arah sana. Kemudian ini tinggal replicate saja, karena nanti di sana juga harus menjauh anginnya. Yang replicate sejauh 42 meter, jumlah 1. Oke, semua sudah. Nah, supaya ini tidak gelap, kita ganti lagi tampilannya. Fill object. Oke. Oke, setelah permukaannya diaplikasikan, sekarang kita tinggal menginput koefisien tadi kepada permukaan ini. Pilih dulu ini, sign, seleksi, permukaan 1, kemudian masuk ke assign, area load, wind pressure. Nah, di sini karena arah Y-nya ke sana, ini ganti. Kemudian angin tekan. Nilai koefisiennya permukaan 1, 2, 3, 4. Ini permukaan 1 0,53. Apply. Oke. Kemudian
Ini seleksi yang atas permukaan 2. Kemudian karena ini angin hisap, maka pilih yang ini. Isi 0,69 menjauh. Apply. Oke. Kemudian sekarang yang bagian belakang, permukaan 3, pilih dulu. Nilainya pada permukaan 3 0,48. Apply. Kemudian sekarang yang ini seleksi permukaan 4. Nilainya 0,43. Apply. Oke. Kemudian sekarang kasus B. Yang ini sama permukaannya 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini ditambah, yang ini 5 dan belakangnya 6. Lihat langsung ke sini. Permukaan 1 sampai 4 hisap. Kembali lagi ke awal. Ini seleksi. Oke, permukaan 1 assign. Area load, wind pressure. Ini ganti arah X. Ini angin hisap. Di sini 0,45. Sedangkan arah panah ini karena yang awal ke dalam, sedangkan ini harusnya keluar, maka di sini minus 0,45. Apply. Oke. Supaya tidak terlalu rumit, kita seleksi saja. Kemudian kita hanya menampilkan yang sedang dikerjakan. Nah, supaya lebih gampang. Ini permukaan 1, ini 2. Permukaan 2 dengan nilai 0,69 hisap. Ini oke, sudah betul. Berarti ini minusnya hilangkan, 0,69. Kemudian sekarang bagian belakangnya. Di sini permukaan 3 0,37. Apply. Kemudian permukaan ini
permukaan 4 dengan nilai 0,45. Apply. Kemudian permukaan 5. Ini jangan lupa ini angin tekan, karena di sini angin tekan positif 0,45. Oke. Kemudian di ujung sebelah sana ini jangan lupa order nilainya 0,29. Dan oke. Untuk bagian yang ini bagian sudutannya ini yang warna lebih gelap ini saya tidak diatur dulu, jadi pakai generalnya saja dulu, sudah cukup. Oke, ini adalah input koefisien beban angin, sudah selesai. Coba kita cek. Dan ini nilainya arah X, arah Y. Oke, ini sudah selesai. Oke, kita evaluasi beban hidup, beban atap, beban hujan, beban angin, beban gempa, semua sudah diinput. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat kombinasi pembebanan. Masuk ke menu define, load combination. Oke, di sini saya sudah menyiapkan pembebanan apa saja yang akan dimasukkan. Totalnya ada 32 pembebanan. Oke, kita langsung saja. Kombinasi 1,4. Kemudian SD atapnya 1,4. Oke. Add copy 1,2 dan 0,5 LR. LR 0,5. Oke, kemudian copy sini R, ini ganti saja ke R, modif. Oke, kemudian kombinasi 4, copy lagi. Oke, untuk kombinasi dari 8 sampai 32 saya akan mempercepat. Oke, baiklah. Input kombinasi pembebanan sudah selesai. Kemudian ada satu lagi, yaitu kombinasi beban amplop, di mana dia berfungsi untuk mencari beban terbesar. Kita add new combo. Di sini amplop, envelope.
ininya envelope, kombinasi 1 add sampai semua, kombinasi 2 add, ini skala waktunya 1, kemudian kombinasi 3 add, untuk kombinasi 8 sampai 32 saya akan mempercepatnya. Oke, ini kombinasi beban amplop. Oke, semua pembebanan kombinasi sudah terinput. Kemudian berikutnya adalah kita akan melakukan analisa. Namun sebelumnya kita setting dulu ke revised preference yang baja. Nah, di sini pilih 36010. Untuk framing tipenya intermediate. Kategori seismic D, oke. Kemudian SDS-nya SDS 0,6213 0,6213. Kemudian untuk nilai R-nya 4,5, omega 3, dan CD-nya 4. Oke, sesuai ini udah. Oke, kemudian kita tampilkan lagi show all. Nah, ini kemudian kita hilangkan tampilan ini, local axis, dan areanya not in view. Oke, setelah ini kita setting, kemudian jangan lupa kita seleksi dulu frame section, kemudian pilih wind brace. Nah, wind brace ini tensionnya harus dinolkan, tension. Nah, ini include compression limit checklist, apply, kemudian oke. Kemudian jangan lupa masuk ke select design combos. Ini harus semua di input, termasuk envelope juga. Oke, ini uncheck. Oke, kemudian kita analisa, run. Oke. Dan ini adalah bentuk deformasi dari beban gempa arah Y. Kita bisa lihat. Kemudian kita bisa lihat deformasi dari beban angin, misalkan arah X. Bisa terus
arah Y. Ini beban angin arah Y. Oke, setelah semua ini, coba kita cek desainnya. Oke, kita cek. Ini sudah. Kemudian, oke, ada 4 yang error. Yang ini kita cek, ini kenapa? Di sini error section overstress dan warning KL 2GR lebih dari 200. Ini tidak memenuhi syarat kelangsingan, jadi ini terlalu tinggi, maka perlu diberikan pengaku lateral. Kita seleksi dulu yang errornya. Kemudian override. Di sini perlu diberikan ini setiap 1/4 dari jarak dan diberikan pengaku lateral. Ini juga sama. Oke. Kemudian kita cek kembali. Oke, sepertinya sudah tidak error. Oke, aman. All steel frames pass the stress or capacity check. Oke, hasilnya aman. Semua batang sudah dicek. Jadi di sini nanti pada saat pembangunan akan diberikan pengaku lateral setiap 1/4, bisa diberi untuk cladding CNP misalkan ada 4 untuk menahan efek kelangsingan. Oke, baiklah. Itu saja analisa struktur gudang warehouse. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya berharap saran dan kritiknya dari rekan-rekan semua. Terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.